Pak Ustaz, apa hukum kita salat tarawih? Padahal dulunya kita banyak tinggalkan salat fardu. Apakah kita perlu qada dulu? Sebab qada itu salat fardu yang hukumnya wajib. Tarawih hanya sunat. Atau boleh tak kita buat tarawih walaupun kita banyak terhutang qada salat fardu pada zaman silam yang kita tinggal dengan sengaja? Mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, walaupun pertanyaan ini sudah selalu kita jawab, tapi tak mengapa. Dalam hal ini, para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan wajib qada. Ada pendapat yang mengatakan tidak wajib qada. Yang mustahak tobat. Diikuti dengan banyak-banyak amal saleh, termasuk amal-amal sunnah. Mereka yang mengatakan wajib qada, kata mereka, bukankah yang wajib itu perlu didahulukan daripada yang sunnah? Sekarang salat wajibmu tak sempurna. Wajib kamu qada. Itu antara dalil mereka. Dalil mereka yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang orang yang tertidur dan lupa. Bagi siapa yang tertidur dari salat fardunya, hendaklah dia salat ketika dia bangun dari tidurnya. Salat bagi orang yang terlupa adalah ketika dia ingat, walaupun sudah habis waktu. Hadis sahih. Lalu mereka kias. Kias maknanya, kalau tertidur saja mesti buat ketika bangun. Kalau terlupa saja salat fardu mesti dibuat setelah ingat. Lebih-lebih lagi lah kalau salat yang ditinggalkan itu dengan sengaja. Lagilah mesti dibuat atau diqada. Okey. Itu alasan mereka yang mengatakan wajib qada. Pandangan yang kedua kata tidak wajib qada. Yang perlu tobat. Apalagi sejak baligh lagi sampai umur 20, 30, 40, 50, sekarang dah 70. Bila dikalkulat berapa jumlah salat fardu yang dia tinggalkan, barangkali pingsan, tidak qada. Pandangan kedua ini kata, pertama sekali, berdasarkan ayat 59 dan 60 dari surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa dia firman Allah tentang ini? Kita boleh lihat dalam surat Maryam ayat 59 dan 60.
Allah berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah." Artinya, akan datang suatu generasi yang buruk lakunya, yang di antara sifat mereka suka meninggalkan salat karena ikut hawa nafsu. Mereka akan dilempar ke dalam neraka. Mereka akan diazab. Coba kita lihat ayatnya secara pasti. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang meninggalkan salat itu akan disiksa. Lalu Allah ikuti ayat 60, illa man taba wa amana wa amila salihah. Kecuali orang yang tobat. Taba, tobat. Wa amana, dia beriman. Wa amila salihah, diikuti pula dengan amal saleh. Bila ada tiga ini, tobat, iman dimantapkan, amal saleh dipertingkat, fa ulaika yadkhulunal jannah, mereka akan masuk ke dalam syurga. Allah tidak sebut illa man qada, kecuali orang yang mengqada. Allah tak sebut dalam ayat itu. Yang Allah sebut hanya pertama tobat, iman, dan amal saleh. Kata puak yang kedua ini, yang penting tobat, sebab itu dosa kita kepada Allah. Lagipun tidak ada contoh dari Nabi secara nyata yang Nabi menyuruh supaya diqada. Oh, tapi kan Pak Ustaz, Nabi ada suruh salat bagi orang yang tertidur dan terlupa. Betul. Tapi cara mengambil kesimpulan secara qiyas, kata puak yang kedua, la qiyasa fil ibadah. Tidak ada qiyas dalam bab ibadah. Qiyas hanya boleh dalam bab muamalat. Contoh, minuman yang memabukkan di zaman Nabi adalah perahan anggur. Setelah disimpan beberapa minggu, lalu menghasilkan natijah minuman itu jadi mabuk. Hari ini, bila ada perahan mangga, bila ada perahan apa saja, apple atau strawberry, bukan anggur, diperam, juga natijahnya memabukkan. Hukumnya tetap haram. Sebab strawberry mempelam kias dengan anggur. Itu bab muamalat. Puak yang kedua menjawab, la qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias dalam bab ibadah. Ibadat hendaklah sesuatu yang exactly yang diucap oleh Nabi. Sekarang tidak terdapat. Nabi suruh qada. Itu sebabnya illa man taba, kecuali awak tobat dengan tobat nasuha. Pertama sekali,
tinggalkan tabiat suka meninggalkan salat, yang kedua menyesal karena dulu terlalu ikut hawa nafsu, dan yang ketiga azam masa-masa akan datang tidak akan ulang lagi. Tobat, mantapkan iman, kemudian lakukan amal. Sebab ada hadis sahih menyebut, panjang hadisnya, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala suruh supaya malaikat periksa salat seseorang. Lalu dilaporkan kepada Allah, ya Rabb, salat orang ini lengkap sempurna. Lalu Allah suruh, tulis olehmu dia sebagai orang yang sempurna, lengkap salat. Tapi bila datang laporan dari malaikat, salatnya tidak sempurna, Allah akan suruh malaikat, kamu periksa salat-salat sunatnya. Sekelip mata malaikat periksa, lalu dilaporkan, adapun salat sunatnya banyak, ya Rabb. Lalu Allah jawab, kamu cover, kamu tutup kekurangan salat fardunya dengan salat-salat sunatnya yang banyak itu. Ini dalil pendapat yang kedua. Oleh sebab itu, sebagaimana yang ditanya tadi, buat tarawih, insya-Allah dia dapat cover kekurangan masa dulu. Okey, Ustaz hanya menceritakan itu pandangan dua pendapat. Izinkan Ustaz memberi pandangan sendiri. Pertama sekali, anda mesti tobat. Yang kedua, andai kata anda ingin qada, silakan qada. Semampu yang boleh. Jangan sampai 24 jam qada saja karena mengingat banyaknya salat yang ditinggalkan. Adapun panduan atau pandangan yang mengatakan tidak sah salat sunat andai kata salat wajib tak habis di qada, itu tak tepat. Sebab itu bercanggah dengan hadis tadi. Allah suruh cover salat fardu dengan salat-salat sunat. Tak betul. Malah ada di dalam masyarakat orang-orang yang mengatakan, jangan salat jenazah. Kalau salat fardu awak belum lagi habis di qada. Salat fardu itu fardu ain. Salat jenazah itu fardu kifayah. Semua ini adalah pandangan-pandangan yang tidak ada asas sama sekali. Minta maaf hadirin dan hadirat, walaupun pertanyaan ada 4 sebenarnya, Ustaz terpaksa berundur.